Kali ini saya akan wawancara dengan Mbah Amin Rais yang lama tidak berjumpa. Ayo. Halo Mbah Amin, gimana kabarnya? Katanya punya anak yang nomor 4 itu pandai gitu. Sekarang kabarnya gimana Mbah Amin? Putri saya yang nomor 4, Tasnim Fauzia Rais, itu lulusan sebuah perguruan tinggi di Asia Pacific University di Jepang ya. Sekarang ini hidupnya memang dalam keadaan yang sedikit morat-marit. Oh, sangat memprihatinkan ya hidupnya putrane Mbah Amin yang keempat. Ya katakanlah maaf agak pelongo-pelongo ya, seperti Dorobei. Nah ini Mbah Amin, kenapa dulu Prabowo dalam berkampanye untuk mencalonkan menjadi presiden selalu kalah waktu berpasangan dengan Hatta dan berpasangan dengan Sandiaga Uno? Kok selalu kalah? Karena di dalamnya itu tim suksesnya itu siapa aja tuh kok bisa kalah? Saya berkeliling ke berbagai kota untuk mengkampanyekan Capres Prabowo menjadi presiden di Indonesia. Wah, pantesan ada Mbah Amin ya di situ menjadi tim suksesnya ya. Makanya kalah. Tapi setelah dia dipegang Pak Jokowi menang ya Mbah Amin ya. Tanggapan Mbah Amin gimana? Maaf ya Anda semua itu ya. Jadi ngomong lo ya, tulis gede-gede. Ibu Megawati Soekarno Putri minta untuk ketemu dengan yang namanya Kepala Polisi Republik Indonesia. Ntar gua diundang apa enggak nggak tahu. Hehe. Ntar tahu perwakilan. Ya lihat aja deh. Saya hanya mau ngomong kok. Bapak udah insaf dong. Masa sih itu wargaku tuh warga Indonesia juga lu. Tulis itu gede-gede. Terima kasih deh kalau ditulis. Loh iyalah, masa diintimidasi hanya karena kalau ditanya ada perintah dari atas. Atasnya mana? Yang pasti Bu ada perintah dari atas. Gile apa enggak? Gile apa enggak? Gile dong. Lah kok nggak mau bilang dari si ini, dari seono si ini enggak? Perintahnya dari atas. Aku bilang udah, ini gimana sih rakyatku nih, rakyat Indonesia? Hah? Aduh, gawat deh Republik nih. Kali ini kita akan membahas Mbah Sangkuni ya. Kalian tahu nggak? Di video dia yang terbaru, Mbah Sangkuni ini seolah-olah memuji habis-habisan pemerintahan Pak Prabowo. Padahal sebelum dia membuat video ini, dia itu pernah mengatakan bahwa kepemerintahan Pak Prabowo bisa makin bobrok, katanya begitu. Nih videonya nih. Judul video ini, Indonesia bisa makin bobrok. Jadi rezim Prabowo ternyata merupakan kelanjutan atau kontinuasi belaka dari rezim bobrok Jokowi. Saya khawatir masa depan Indonesia di bawah Prabowo Subianto bisa lebih terpuruk lagi. Tuh kan. Tapi sekarang nggak ada hujan, nggak ada panas, dia malah memuji-muji gitu. Seakan-akan dia tuh ada maunya gitu, ada udang di balik bakwan. Kalian tahu nggak? Dia itu mengungkit-ungkit jasanya di saat dia mendukung Pak Prabowo 2 kali pilpres. Dari pilpres 2014 sampai ke 2019. Bahkan dia mengatakan bahwa dia itu pernah menjadi tim pemenangan Prabowo Hatta di 2014 katanya. Dan berlanjut ke 2019 sewaktu Pak Prabowo berdampingan dengan Sandiaga Uno. Masih dia ungkit. Aduh, masuk kuning. Dia lupa kali ya bahwa waktu 2014 dia mendukung Pak Prabowo, di mana saat itu Pak Prabowo keok. Nah, kemudian lanjut di Pilpres 2019, dia juga mendukung Pak Prabowo berdampingan dengan Sandiaga Uno, keok lagi. Tapi setelah dia meninggalkan Pak Prabowo di Pilpres 2024, dia saat itu mendukung Anies Baswedan, malah
capres yang dia tinggalin itu malah menang. Berarti yang sial siapa? Ya yang sial itu yang Mbah Sengkuni. Kenapa saat 2 kali pilpres mendukung Pak Prabowo nggak menang? Tiba-tiba aja ditinggalin Pak Prabowo dan dia mengalih dukungan ke Pak Anies Baswedan, malah menang Pak Prabowo-nya dan Pak Aniesnya keok di saat dia dukung. Nah, berarti yang sial siapa? Yang Mbak Sengkuni lah yang sial. Nah, tapi sekarang dia pengen seolah-olah pengen diterima gitu ya di pemerintahan Pak Prabowo. Sorry ya, kalau kata Pak Prabowo, sorry ya. Ini kita saksikan videonya. Saya pernah membangun persahabatan yang tulus dengan Presiden Prabowo Subianto paling tidak selama 10 tahun antara 2014 sampai 2024. Bahkan saya pernah menjadi anggota tim penasihat pemenangan Capres-Cawapres Prabowo Hatta dan Capres-Cawapres Prabowo Sandiaga Uno. Puluhan kali saya pergi ke Hambalang di kediaman Prabowo dan lebih sering lagi pergi menghadiri rapat-rapat di Kartanegara. Nah, dari puluhan kali bertukar pikiran dengan Prabowo dan mengetahui keluasan wawasannya, saya bisa menyimpulkan memang dia layak memimpin bangsa Indonesia. Pengalamannya di dunia militer dia peroleh sejak 1970 ketika masuk ke Akmil di Magelang bersama waktu itu Pak SBY, Pak Ryamizard Triakudu, dan Pak Agus Wirahadikusumah. Ketiga tokoh ini lulus dari Akmil Magelang tahun 1973. Sementara Pak Prabowo terlambat 1 tahun, lulusnya tahun 1974. Nah, Prabowo juga pernah menjadi Komandan Kopassus dan Panglima Kostrad. Nah, karena saya yakin Mas Prabowo akan dapat membawa Indonesia ke masa depan yang lebih baik, maka saya berkeliling ke berbagai kota untuk mengkampanyekan Capres Prabowo menjadi Presiden Indonesia. Berikut ini sebagian kecil yang saya lakukan, yang masih ada digital footprint-nya. Di Denpasar misalnya, Denpasar Bali, pada Kamis 26 Juni tahun 2014, saya menyebut Prabowo adalah Soekarno Jilid II. Prabowo akan menghentikan liberalisasi ekonomi dan membangun ekonomi yang benar-benar mengindahkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Di Yogyakarta, Ahad 1 Juni 2014, saya mengatakan Prabowo adalah anak ideologis Soekarno. Itu saya katakan di depan ribuan massa pendukung Mas Prabowo, dan di antara mereka ada puluhan perwira tinggi TNI. Saya meyakinkan pada massa pendukung Mas Prabowo itu bahwa saya sudah membaca habis 2 buah buku tebal berjudul Di Bawah Bendera Revolusi, kumpulan tulisan dan pidato Bung Karno. Ya. Jadi insya Allah saya melihat ini hamba Allah Prabowo Subianto itu insya Allah dapat merealisasikan gagasan besar Bung Karno itu. Ya. Nah, di Stasiun Sriwedari Solo, Jawa Tengah pada 18 April 2014 saya mengatakan DNA Prabowo kurang lebih sama dengan DNA para pendiri bangsa, yaitu Bung Karno, Bung Hatta, dan Bung Tomo. Di Jakarta pada kesempatan lain, di tempat lain, di Rumah Merah Putih Jalan Patimura, saya mengatakan bahwa Prabowo adalah Soekarno Jilid II. Nah, seingat saya juga pergi ke Aceh, ke Makassar, Surabaya, Bandung, dan lain-lain untuk berkampanye buat pemenangan Prabowo sebagai presiden. Singkat kata, sekarang ini ya, saya harap setelah lebih dari 155 hari menjadi presiden, maka yang sekarang ini Pak Prabowo itu punya kewajiban menyejahterakan rakyat, apalagi juga telah menjadi panglima tertinggi sebagai presiden. Karena memegang kekuasaan tertinggi itulah tidak ada hambatan Pak Prabowo itu untuk membuat evaluasi objektif
mengapa sekarang ini kelihatannya trust atau kepercayaan dari berbagai elemen bangsa mulai agak susut atau merosot. Ya, saya agak prihatin juga. Nah, saya punya usul sederhana, ya, janganlah Pak Prabowo itu hampir setiap hari merespons semua masalah yang muncul, dan nampak respons yang spontan itu sedikit kurang matang, ya, dan kurang mantap. Sesungguhnya untuk urusan yang kurang strategis, tunjuklah menteri yang punya wewenang berkaitan dengan masalah yang muncul itu, supaya para menteri Pak Prabowo tidak, ya katakanlah maaf, agak pelongo-pelongo, ya, seperti tidak paham apa yang menjadi tugas mereka. Ya. Saya termasuk orang yang anak bangsa lah, ya, yang betul-betul mendukung supaya Pak Prabowo itu berhasil. Ya. Malah dia seolah-olah dia tuh pengen mendukung pemerintahan Pak Prabowo, memuji-muji gitu kan. Padahal sebelumnya dia juga udah pernah mengatakan bahwa pemerintahan Pak Prabowo ini bobrok gitu. Tapi sekarang aduh, bener-bener nih Mbak Sengkuni, dia nggak sadar apa ya, bahwa 2 kali pilpres dia mendukung Pak Prabowo itu keok. Setelah dia tinggalin Pak Prabowo di pilpres 2024, dia mengalihkan dukungan ke Anies Baswedan. Setelah pilpres yang dia tinggalin itu malah menang. Nah, tapi sekarang dia malah muji-muji nggak karuan, kayaknya ingin bergabung gitu, ingin diakui di pemerintahan Pak Prabowo. Sorry ya, Mbak.